Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi Bu, suaranya kecil sekali Bu. Oh, suaranya kecil ya. Oke, ini sudah jelas? Sudah jelas ya Pak Darius? Ya, sudah lumayan Bu. Oke, baik. Pak Darius, ini dari Ombudsman sendiri menyarankan agar institusi kepolisian di NTT ini benahi layanan penyelidikan perkara. Nah, dari Ombudsman sendiri mencatat layanan publik pada institusi kepolisian di NTT ini seperti apa sejauh ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur ini kemarin diundang untuk mengikuti rapat kerja pengawasan di Tuasda Polda Nusa Tenggara Timur, dan rapat seperti ini biasanya kami lakukan setiap tahun bersama teman-teman dari seluruh Polres, Wakapolres, dan seluruh Kasiwas di Polres. Nah, di dalam rapat-rapat kerja seperti itu kami akan menyampaikan laporan-laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman NTT terkait layanan kepolisian. Jadi kami akan menyampaikan paparan terkait statistik laporan, kemudian apa saja substansi yang paling sering dilaporkan, Polres mana saja yang paling sering dilaporkan, dan seterusnya. Itu kami sampaikan dan kami diskusikan untuk mencari solusi-solusi guna perbaikan layanan di kepolisian. Nah, untuk tahun 2021 dan 2022 ini kami menyampaikan terima kasih kepada Polda dan jajaran Polres oleh karena ada penurunan laporan atau penurunan lumas masyarakat yang ditujukan kepada Polda dan Polres. Khusus Polda itu mengalami penurunan, kemudian Polres, Polsek itu ada sedikit peningkatan. Gitu. Kemudian penurunan laporan ini ternyata bukan hanya yang kami terima, tetapi teman-teman di Itwasda selaku pengawas kepolisian di daerah juga mengalami penurunan laporan terkait layanan kepolisian, sehingga kemarin saya sampaikan di dalam forum bahwa hal ini terjadi bisa saja karena telah ada perbaikan layanan di seluruh unit layanan Polda dan Polres sehingga tidak banyak komplain gitu. Untuk tahun 2021 itu terdapat 5 Polres yang layanannya tidak dikeluhkan sama sekali atau tidak dilaporkan sama sekali oleh masyarakat di kabupaten itu, antara lain Polres Ngada, Manggarai, Polres Sika, Polres Malaka, dan Nagakeo. Itu sama sekali tidak dilaporkan. Kemudian di tahun 2022 itu juga ada 6 Polres yang layanannya sama sekali tidak dilaporkan masyarakat, yaitu Polres Alor, Manggarai, Polres TTE, Rotendao, Saburai Jua, dan Sumba Timur. Kemarin dalam rapat kerja tersebut secara khusus saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polres Manggarai oleh karena Polres ini sepanjang tahun 2021 dan 2022 itu sama sekali tidak pernah dilaporkan masyarakat baik kepada Ombudsman maupun kepada Inspektorat Pengawasan Daerah atau Itwasda Polda NTT. Jadi kami menyampaikan apresiasi atas kinerja mereka. Meski demikian kami memberi catatan khusus teman-teman di fungsi reskrim, SPKT dan fungsi lantas. Oleh karena setiap tahun teman-teman di reskrim ini selalu paling banyak dilaporkan di reskrimnya, terutama dilaporkan terkait pelayanan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang informasi perkembangannya tidak diterima oleh pelapor. Itu yang paling banyak kami terima di reskrim. Kemudian di lantas itu terkait dengan soal-soal pengurusan SIM, kemudian di SIM, di lantas itu di SIM, dan persoalan di Samsat itu terkait dengan
pungutan, gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Jadi itu beberapa hal yang kemarin kami sampaikan di dalam rapat kerja tersebut. Kira-kira begitu. Oke, ini yang dikeluhkan masyarakat, ini yang paling banyak nih apa nih sebenarnya Pak Darius? Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat itu itu seputar lama waktu penyelidikan dan penyidikan suatu perkara di reskrim. Jadi sejak dia melapor, kemudian hingga perkaranya dinyatakan lengkap itu butuh waktu yang lama. Kemudian dia sendiri tidak pelapor sendiri tidak menerima informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan melalui surat atau yang dikenal dengan SP2HP. Itu yang banyak mereka keluhkan. Jadi di teman-teman di reskrim yang kemarin kami sampaikan agar memberi perhatian atau atensi terhadap hal ini. Begitu. Oke, ini kira-kira berapa persen dari perkara yang sudah dilaporkan dari masyarakat terkait dengan apa yang dihadapi masyarakat selama ini, Pak Darius? Ya, kalau laporan masyarakat di Polri, Polda, Polres ini itu bisa kami selesaikan ya. Masih ada 1-2 yang kemarin masih belum selesai, tetapi di atas 90% laporan bisa diselesaikan dengan teman-teman di Polda dan Polres, karena kami membangun koordinasi melalui pejabat penghubung di masing-masing Polres. Jadi kalau ada komplain tentang layanan Polres, Polsek, itu kami langsung berkoordinasi via HP untuk segera ditindaklanjuti, dan saya berterima kasih karena teman-teman di institusi kepolisian ini responnya cepat sekali untuk menyelesaikan suatu laporan atau dumas yang mereka terima. Kami biasanya koordinasi secara langsung ke Polres maupun melalui Itwasda Polda, dan dari Itwasda akan melanjutkan ke seluruh Polres. Jadi koordinasi seperti itu berjalan lancar dan baik, sehingga penyelesaian laporan di Polri itu cukup tinggi ya. Yang tidak selesai itu hanya 1-2 saja gitu. Oke, jadi ini intinya terus berkoordinasi ya dengan kepolisian untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan seperti itu ya Pak Darius ya. Betul, Oke. ya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya berbagai keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan ada gercap ya dari pihak kepolisian, apa yang menjadi harapan Anda untuk institusi kepolisian yang ada di NTT ke depannya, Pak Darius? Iya, saya sih berharap teman-teman kepolisian memberi perhatian atau atensi khusus kepada unit-unit yang melakukan pelayanan langsung, yang menerima langsung masyarakat di loket, itu agar memperhatikan standar-standar layanan di unit-unit masing-masing, sehingga pelayanan itu bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Jadi saya berharap teman-teman terutama di Lantas, di Reskrim, SPKT, mereka itu adalah etalase di Polri. Jadi orang-orang datang pertama kali itu ya datang di mereka. Sehingga jika pelayanannya bagus di situ, orang bisa mengatakan pelayanan Polri bagus gitu ya. Tapi kalau tidak, itu orang kemudian mengatakan bahwa pelayanan Polri kurang bagus. Jadi saya berharap seluruh anggota Polri, Polda, Polres itu betul-betul menerapkan prinsip presisi Polri, sehingga bisa bekerja secara profesional gitu. Baik, dan yang terakhir Pak Darius, bagaimana dengan berbagai pantauan Anda ya dari Ombudsman sendiri dengan institusi-institusi yang lain yang ada di Nusa Tenggara Timur? Sejauh ini perkembangannya baik adanya atau seperti apa nih? Iya, kalau berdasarkan basis laporan, kalau laporan yang masuk ya setiap tahun itu institusi BPN ya, Badan Pertanahan Nasional Agraria atau RBPN itu selalu paling banyak dilaporkan masyarakat NTT. Jadi dia selalu berada di nomor urut 1, 2, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian sekarang ini substansi pedesaan, kasus-kasus yang terkait dengan masalah desa, entah itu pengelolaan keuangan desa, pengangkatan dan pelatihan perangkat dan kepala desa, itu sudah menjadi hal yang juga sudah sering dilaporkan. Sehingga tugas kami ya selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi itu, menyampaikan bahwa telah terjadi maladministrasi di sektor ini, kemudian
sambil berharap itu rapat-rapat koordinasi berlangsung secara reguler dan penataan pelayanan di loket itu terus dilakukan sehingga meminimalisir atau mengurangi komplain-komplain masyarakat terkait pelayanan di masing-masing instansi, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Darius waktunya pagi ini bersama Pro 1 terima kasih. RRIND. Selamat kembali Selamat pagi. beraktivitas. Ya, untuk pemirsa RRIND, selamat pagi ya. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1